حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah Surabaya. Muga-muga dipun paringi sehat. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Alhamdulillah, muga-muga yang belum punya jodoh, Allah segera memberi jodoh yang baik. Yang sudah duda, sudah janda, Allah segera memberikan pengganti jodoh yang lebih baik. Saya ini kalau berdoa ini diguyu, padahal saya ini doa baik. Ya, yang sudah janda atau yang sudah duda, Allah segera memberikan ganti yang lebih baik. Panjenengan amini. Nek umpamane sampean wis gak mau kawin lagi, pasti Allah akan menggantinya dengan rizki yang lain. Loh, ya apa? Kita harus yakin. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini kita diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah kesehatan, karena orang itu, kata Rasulullah, ada dua hal yang paling sering dilupakan. Nikmatani mahbunun, fihima kasirun, minan nas, as-sihhatu wal farahu. Dua hal yang paling sering dilupakan oleh manusia, yaitu kesehatan dan kesempatan. Pagi ini Allah memberikan sesuatu yang mulia pada diri kita, bisa sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah. Sebuah kegiatan yang sangat mulia, yang tidak semua orang bisa menjalankannya. Walaupun kita sudah bisa menjalankan sesuatu yang baik, maka kita juga tidak perlu punya hati yang riya maupun punya hati yang sombong. Karena apa? Awal dari kesombongan itu adalah awal pula dari sebuah kehancuran. Bapak Ibu, pagi ini saya akan membahas sekilas tentang tradisi tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi ini bahasa hadis. Kalau yang populer itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Al-Mahdi. Kalau kita melihat hadis Rasulullah, Rasulullah menggunakan kata Al-Mahdi. Yakhruju fi akhiri ummati Al-Mahdiyu. Nanti akan keluar di akhir zaman pada umatku adalah Al-Mahdi. Yuskihillahul ghaisa wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mala sihahan. Hadis ini yang oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dinyatakan hadis ini sanadnya sahih. Bapak Ibu, kalau dalam tradisi Jawa, dalam tradisi Jawa, itu sering kita dengar istilah Ratu Adil utawa Satrio, Satrio Piningit. Kalau kita melihat unsur
kemanusiaan. Di dalam Al-Quran itu banyak kita jumpai ayat yang menyuruh orang itu berbuat adil. Bahkan Al-Baqarah di dalam Al-Quran kita juga disuruh berdoa oleh Allah agar doa kita ini bahagia. Bahagianya orang Muslim itu dunia sampai akhirat tanpa ngincipi neraka. Waqina adzabannar. Itu artinya setiap orang manusia, bahwa dia Muslim atau kafir, mengakui Islam ataupun tidak, dia selalu pasti menuntut dua hal. Yang pertama, kebahagiaan atau kesenangan, dan yang kedua, pasti mencari keadilan. Orang itu, Pak, walaupun ateis, tidak beragama, tapi kalau sudah tidak merasakan keadilan, maka dia pasti akan merasa terdolimi. Dan itu pasti menentang. Itu sudah naluri manusia, kodrat. Kodrati menungso itu mesti kepingin hidup dalam keadilan dan kepingin hidup meraih kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah baik ini keadilan, kebahagiaan ini yang bersifat pribadi ataupun bersifat personal atau keorganisasian. Oleh karena itu, karena kita ini termasuk bagian orang yang beragama, maka dalam tuntunan kehidupan Rasulullah, setiap manusia di akhir zaman akan merindukan yang namanya kebahagiaan. Kalau di dalam tradisi Jawa tadi ada istilah Ratu Adil, Satrio Piningit. Dulu ketika negara kita masih dijajah oleh Belanda, yang kurang lebih 350 tahun, itu dengan munculnya para pahlawan, maka orang Jawa menyebutnya Iki Ratu Adil. Bung Karno juga pernah dijuluki Ratu Adil. Pangeran Diponegoro pernah dijuluki pula Ratu Adil. Ya, ini fenomena sebuah campuran antara keyakinan akidah Islam yang bercampur dengan tradisi Hindu, Buddha, dan ateis. Lalu muncul istilah ini. Kenapa? Karena setiap orang pasti butuh keadilan. Yang kedua, dalam tradisi agama Hindu. Oh, ternyata agama Hindu juga punya yang namanya juru selamat di akhir zaman. Mereka menyebutnya Kalki Awatara. Kalki Awatara itu datang pada akhir zaman yang mereka menyebutnya dengan zaman Kali Yuga, zaman sing wis rusak, hancur, berantakan. Maka nanti akan muncul seorang sosok yang kemudian menjadi sang penyelamat. Mereka, orang-orang Hindu, meyakini bahwa Kalki Awatara ini nanti akan datang turun dari langit yang membawa pedang dan menaiki kuda yang berwarna putih. Kemudian yang ketiga, yaitu dari agama Buddha. Kalau tadi agama Hindu, kemudian sekarang agama Buddha. Agama Buddha juga punya keyakinan bahwa nanti di akhir zaman akan turun yang namanya Maitreya. Maitreya itu akan muncul saat agama Buddha sudah tidak lagi dikerjakan, dan sudah tidak ada lagi orang yang beragama Buddha. Ini menurut Buddha. Jadi nek wis agama Buddha iki wis gak ono nduk donya, wis gak enek wong sing nglakoni agama Buddha, jarene keyakinan Buddha, maka akan turunlah sang penyelamat dari langit yang bernama Maitreya. Kemudian yang keempat dari Syiah. Kapan hari saya sudah membahas 1 bulan yang lalu, ternyata Syiah juga mempunyai juru selamat. Mereka menyebutnya dengan istilah
Imam Al-Muntadhir. Imam Al-Muntadhir ini beliau lahir pada tahun 255 Hijriah. Oh, berarti sudah hidup? Sudah. Sudah lahir di dunia? Sudah. Nah, ketika dia usia 6 tahun, ada yang bilang 9 tahun, dia ini kemudian menghilang. Menghilang, bersembunyi di sebuah gua. Nah, Imam Al-Muntadhir ini yang kemudian memberi wangsit kepada seluruh imam-imam yang ada sekarang di kalangan Syiah. Jadi, imam ini nanti akan muncul karena ia termasuk imam yang terakhir di muka bumi. Orang Syiah menyebutnya imam yang 12. Karena apa? Dalam tradisi Syiah Imamiyah, di dunia ini hanya ada imam 12. Imam Ali radhiyallahu an, Imam Hasan radhiyallahu an, Imam Husain radhiyallahu an, dan seterusnya sampai imam yang terakhir yaitu imam ke-12. Namanya Imam Al-Muntadhir. Kemudian yang berikutnya kalau kita melihat agama Zoroaster. Pernah dengar nama ini, Pak? Agama Zoroaster. Agama kuno, bahkan agama ini diklaim agama tertua di dunia. Jadi sebelum muncul Nabiullah Isa Al-Masih, sebelum muncul Yesus Kristus, Zoroaster sudah ada. Dan ini adalah agama Yunani kuno atau Romawi kuno. Nah, di dalam agama Zoroaster ada satu sosok yang mereka nanti namanya Saosian. Saosian atau Sosian. Ini adalah orang yang membawa manfaat dan juru selamat di akhir zaman. Padahal Zoroaster tidak mengakui Allah. Hindu juga tidak mengakui Allah. Buddha juga tidak mengakui Allah. Tradisi Jawa juga tidak mengakui Allah. Tapi mereka meyakini bahwa ketika orang itu hidup dalam kesengsaraan, penderitaan, kedoliman, ketidakadilan, maka selalu merindukan sebuah sosok sang penyelamat. Lah, apakah negara kita ini sudah masuk wilayah kedoliman, ketidakadilan? Ya pikirin dewe, Pak, pikirin dewe. Aku kata ngomong kok gak enak. Iya. Wong agama apa negara ini luar biasa. Ya Allah. Tapi juga ada nilai manfaatnya. Saya hari-hari ini mengikuti sidangnya Tifa. Dokter Tifa. Luar biasa orang ini. Di hari yang di situasi yang seperti ini dia harus mengikuti sidang karena menilai bahwa ijazah Jokowi ini ada unsur ketidakadilan. Kalau kita ngomong palsu nanti itu masuk ranah wilayah hukum pidana, Pak. Ya. Tapi di waktu yang sama ini Dokter Tifa ini sedang meraih doktor 2 gelar yang dia raih. Luar biasa orang ini. Saya mengikuti sidang itu seolah-olah saya mengikuti kuliah gratis, Pak. Inggih. Coba sama ikuti. Luar biasa orang ini. Ya Allah. Moga-moga diberi kekuatan oleh Allah. Mestinya kalau negara ini cerdas, itu adalah mutiara di negeri ini. Orang seperti Dokter Tifa. Belum menakan peneliti. Seorang peneliti ternyata beliau. Luar biasa. Yang berikutnya adalah agama Nasrani. Bapak Ibu, Nasrani ini agama yang kemudian muncul istilah Katolik, kemudian istilah Kristen. Dulu, zaman Nabi Isa masih hidup, Yesus masih hidup, istilah Katolik, istilah Kristen belum ada. Kalau toh ada, itu adalah Nusronu Isa. Nusronu Isa adalah orang yang membantu menolong Nabi Isa. Nabi Isa ketika bertanya, siapa yang akan menolong aku? Kemudian para pengikutnya, muridnya yang ke-12 itu menyatakan ini Ansarullah. Lah, di dalam agama Nasrani meyakini bahwa
Yesus Kristus itu nanti akan turun yang kedua kali, yang dalam bahasa mereka disebut second coming. Jadi kelak Yesus Kristus akan datang ke dunia ini untuk memberikan apa? Memberikan keselamatan kepada manusia. Menurut Nasrani, menurut Kristen atau menurut Katolik. Bapak Ibu, kalau menurut orang Kristen bahwa Yesus ini sudah turun ke dunia sebagai sang juru selamat, kemudian ia merupakan bagian dari diri Tuhan, Tuhan yang kemudian turun ke dunia, menyerupai manusia, membentuk diri manusia, kemudian mati dalam tiang salib, hari ketiga dia bangkit, kemudian duduk di sebelah kanan Tuhan. Jadi saat niku menurut orang Kristen, Yesus niku mpun tengok-tengok di pinggir kanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu sudah di dalam surga. Di dalam surga. Ini klaim yang di dalam Bible tidak ada kata surga. Kalau itu ada, berarti itu terjemahan yang keliru dari bahasa Yunani. Lah nek Yesus iku wis nang swarga. Sopo sing tau roh swarga iki? Ya. Mereka mesti nanya, Yesus itu sudah di surga. Terus Muhammad sekarang di mana? Apa ke surga? Nah, lah apa Nabi Muhammad nang swarga? Wong kiamat masih belum terjadi. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini masih berada di alam barzah, di sebuah tempat yang paling tinggi dan paling mulia di seluruh tempat-tempat makhluknya Allah. Kemudian yang berikutnya agama Yahudi. Nah, ini yang menarik. Agama Yahudi itu punya keyakinan bahwa nanti di akhir zaman ada yang namanya juru selamat. Mereka menyebutnya Mesias. Kalau zaman membuka di dalam Bible, Mesias itu artinya orang yang diurapi, Pak. Orang yang diurapi itu duduk di kerawu karo bukan, karo klopo karo sambel. Nah, berarti lombok diulek karo ya kayak bawang putih sing digoreng, niku rontok sedep, Pak. Terus diparuti klopo, nah, engko terus di gongso. Iku jenenge klopo digoreng. Jenenge nggen kula ngarani sambel klopo sing digongso. Lah nek wis ngene sampean godhogno kepiting, Pak. Kepiting digodhog dikai uyah. Wis gak usah sambelane aneh. Enak Pak ini makanan kepiting sambel klopo. Oh nggih pengalaman. Kalau di warung-warung itu kan biasanya sambel apa kepiting Jawa no, Pak. Asam manis atau saus Inggris atau napa niku? Hah? Iki ngaji apa mangan kepiting ya? Kula niki ngaji mboten kira suwe wong kula pun delok niku ana kepiting, ana gule, ana sate lengkap pisan. Kula mikir ana sunatan lagi bapak-bapak kate sunat malih ta. Kalau mau sunat lagi itu sudah siap. Nah, Mesias ini orang yang diurapi dalam bahasa Bible. Diurapi maknanya diminyai atau diolesi. Bapak Ibu, orang Yahudi punya keyakinan bahwa Mesias ini akan turun kalau syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Yang pertama, Mesias ini akan turun kalau Babilonia sudah hancur. Babilonia itu sekarang negara Irak. Makanya negara Irak itu, Pak, siapapun presiden Amerika mesti nyerang Irak. Karena apa? Karena Babilonia ini dulu pernah menghancurkan, merusak dan menghancurkan negara Palestina. Namanya rajanya Nebukadnezar. Makanya orang Yahudi sampai hari ini punya sifat dendam kepada siapa? Kepada penduduk Babilonia yang sekarang dihuni oleh bangsa Irak itu. Iku dendam. Nanti zaman baca kitab judulnya
At-Tarikhud Diyanah Al-Yahudiyah. At-Tarikhud, kitabnya kecil, At-Tarikhud Diyanah Al-Yahudiyah. Sinulis insya Allah Profesor Dr. Khilafah Muhammad Hasan. Nah, di situ banyak diceritakan tentang sekte Yahudi dan perkembangannya. Oleh karena itu, setiap orang nek wis Babilonia iki hancur, maka Mesias akan turun. Yang kedua, bila tanah negara Israel sudah berdiri. Nah, sekarang sudah berdiri kan, namanya Negara Israel Raya. Sudah berdiri, Pak. Benderanya warna putih, kemudian garis ada warna biru di tengah, di atas, dan biru di bawah, di tengahnya ada segi 8, segitiga yang dibalik. Segi 6 apa segi 8 itu? Nah itu kalau orang nggak ngerti, seolah-olah hanya biasa itu. Biru di atas ini menandakan sungai Nil, biru yang di bawah adalah sungai Efrat. Jadi orang Israel yang sekarang, mereka sudah punya keyakinan bahwa sepanjang negara di sungai Nil dan sungai Efrat adalah negara mereka. Hanya formalitas yang belum. Makanya orang Israel ketika membuat kantor kedutaan Israel yang ada di Mesir, dia tidak mau membangun kedutaannya di dalam negara Mesir. Satu-satunya Pak gedung kedutaan yang dibangun di luar negara itu cuma Israel. Semua kedutaan di seluruh dunia itu, kedutaan Jerman ya dibangun di dalam negara Indonesia. Australia ya di dalam Indonesia. Di dalamnya. Orang Israel tidak mau di luar negara Mesir. Apa? Loh, aku nek gawe kedutaan nang jero negara Mesir, apa gunanya wong iki wis negaraku? Makanya kemudian dia membikinnya di luar batas negara Mesir. Itu canggih, Pak. Kalau enggak canggih bukan Israel, kalau enggak canggih bukan Yahudi. Oh, berarti awake dhewe canggih, berarti anak putune Yahudi. Allahu Akbar. Yang ketiga, apabila Palestina atau Israel ini sudah menjadi permadani atau sudah menjadi hijau royo-royo. Bapak Ibu, mitos semacam ini diyakini sampai hari ini oleh orang Israel, orang Yahudi. Makanya kemudian mereka rame-rame menanam sebuah pohon, namanya pohon Horkot. Nanti kalau kita nanti habis ngaji ini Pak, ayo urunan ya. Ya gak larang-larang, paling 40 atau 50 lah. 50 jutaan, nanti jam-jam songo ayo berangkat nyater bis nang bandara, terus mampir nang gone Israel Pak. Nah, nanti kita akan ketemu begitu masuk dari Jordan, karena untuk masuk ke Israel, ke Masjid Aqsa harus lewat Jordan. Kenapa? Karena secara wilayah Masjidil Aqsa ini dikuasai Pak, dikuasai oleh Zionis. Tapi secara ekonomi yang gaji seluruh karyawan yang ada di Masjidil Aqsa komplek itu adalah negara Jordan. Sing nyekel gerejanya di dalam komplek Masjidil Aqsa, sing nyekel kuncine niki wong Islam. Lah kok aneh? Biyen zaman Umar bin Khattab ada satu perjanjian setelah direbut oleh Umar bin Khattab dari Bizantium. Bizantium itu Romawi yang ada di timur. Nek Romawi Barat ada di Roma di Itali. Kemudian ibu kotanya dua. Yang timur jenenge Bizantium. Bizantium niku sakniki negara Turki Pak, Konstantinopel. Nah, ketika Umar bin Khattab merebut Palestina dari Sophronius, penguasa orang Kristen saat itu Katolik, maka kemudian Umar membuat sebuah perjanjian namanya Umdatul Umariyah. Perjanjiannya inilah ben wong Kristen itu gak royoan menguasai gereja itu. Akhirnya Umar mengangkat orang Muslim, dua keturunan yang mbah-mbah mbiyen adalah
sahabat Rasulullah sampai hari ini. Jadi nun sewu Pak, kita tidak boleh menghina agama lain. Orang Kristen sendiri ngurusi gerejanya di Baitul Aqsa nggak bisa. Royoan. Kalau di dalam Islam mana ada masjid dikuasai, kuncinya digawa wong non Muslim? Nggak ada. Tapi ya kita nggak boleh menghina. Nggak boleh. Karena kita dijamin oleh negara. Lakum dinukum. Yang keempat, bila Mesias akan turun, bila Haikal Sulaiman atau Temple of King Solomon. Jadi istana Raja Sulaiman kalau sudah dibangun kembali, namanya apa Pak? The Temple of King Solomon, atau Haikal Sulaiman, istana Nabi Sulaiman. Ya, ini nanti kalau sudah dibangun, Mesias akan turun. Bapak Ibu, nanti sampean ketik dengan Mbah Google, The Temple of King Solomon, akan muncul maketnya. Jadi wong Yahudi sak niki pun merancang. Sakjane istana Sulaiman biyen iku sing kaya apa? Mereka sekarang sudah punya rencana dan itu nanti akan dibangun di akhir zaman. Makanya kemudian ada dua orang dari Andalus waktu itu yang mempunyai misi dari Eropa atau dari Roma. Dia kemudian tinggal di dekat Masjid Nabawi. Itu kemudian melakukan apa? Melakukan penggalian. Penggalian, dia ingin membawa jasad Rasulullah, mau dibawa ke sana. Sampai sakmono, Pak. Akhirnya ketahuan, ternyata ada dua orang yang sudah hampir tembus kepada makam Rasulullah. Bapak Ibu, kemudian yang kelima, apabila bangsa Yahudi sudah kembali ke Palestina, maka Mesias akan turun. Babilonia hancur, tanah negara Israel berdiri, Palestina kemudian sudah menjadi hijau, Haikal Sulaiman juga sudah berdiri, dan apabila bangsa Yahudi telah kembali ke Palestina. Bapak Ibu, nanti saya baca kitab yang pernah saya sebut tadi itu. Kitabnya namanya Al-Yahudiyah, At-Tarikhud Diyana Al-Yahudiyah. Jadi orang Yahudi itu punya mitos, dulu kakek nenek mereka itu pernah gelut, pernah tinju, pernah gulat, pernah berantem karo Gusti Allah. Jadi mbambai wong Yahudi, biyen jarine mereka ini mitosnya. Iku gak tahu gelut karo Gusti Allah kalah. Aneh toh? Karena Gusti Allah kalah, terus dikai kompensasi, dikai hadiah, kompensasinya berupa sebidang tanah. Tanah ini yang kemudian disebut tanah Palestina. Makanya orang Yahudi, orang Israel, orang Zionis menyebut tanah Palestina itu dengan sebutan Al-Ardul Mau'ud. Apa maknanya? Ardul Mau'ud, Ardun bumi, Mau'ud yang dijanjikan. Bumi yang telah dijanjikan Tuhan karena biyen Gusti Allah kalah gelut karo kakek nenek mereka. Wah, luar biasa. Gusti Allah rek kalah. Ya tapi ya gak apa-apa, wong itu haknya orang beriman. Walaupun mitos, mereka ini diyakini betul-betul. Walaupun itu dendamnya dengan Babilonia sudah ribuan tahun, tapi dendamnya sama anak keturunannya sampai hari ini. Coba Pak. Makanya jangan heran kalau nggone Quran itu ono ayat apa itu? Ya Bani Israila, ya Bani Israila, wahai apa? Bani Israel, Allah telah melebihkan orang-orang Yahudi pada waktu itu dibanding dengan orang-orang lainnya. Ya Bani Israil, adkuru nikmati alladzi an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kalau kita melihat statistik,
sekitar tahun 98, kalau enggak 89, itu jumlah penduduk Yahudi sekarang kan sekitar 8 jutaan, Pak. Palestina juga hampir sama. Palestina juga 8 jutaan. Jadi tidak banyak. Nah, orang Yahudi itu per 1 juta, itu sudah 15.000 penduduknya itu pendidikannya S3. Per 1 juta. Di Amerika itu per 1 juta orang sudah 1.500 pendidikannya S3. Di India itu per 1 juta orang sudah 500 S3. Saya pernah waktu haji itu ngobrol dengan orang India, suami istri, Pak, di Masjidil Haram, ngobrol ngalor gitu. Kadang-kadang ya bahasa Arab, kadang-kadang ya bahasa Inggris, padang pecodot gitu. Ya, tapi nyaut ya, ngobrol itu nyaut. Dia punya anak, salah satu anaknya itu bisa menguasai 8 bahasa. Bahasa internasional, bukan bahasa daerah. Kalau saya sudah banyak, Pak, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia gitu. itu luar biasa. India itu wes. Jadi India itu walaupun negaranya kemproh, kotor, tapi secara teknologi sudah sangat maju. Punya nuklir, Pak. India itu punya nuklir. Pakistan punya nuklir. Indonesia, ya, rasa nuklir, Pak, wong gawe mercon gak oleh. Tapi jadi meneh-meneh nek perang ya enak ae rakyate tengok ambek rokokan ambek ngopi. Sing perang ben tentara karo polisi. Lah apa? Nah, gawe mercon gak oleh kate ngejak perang. Tapi ya jangan begitulah. Ya, artinya ya itu tadi lah. Gawe mercon gak oleh lah, kapan iso gawe bom? Gawe bom ya gak oleh. Lah kapan iso maju? Kalau saya jadi presiden, saya bebaskan itu rakyat untuk bikin mercon. Ben pinter gawe senjata. Yo, tapi ini hanya sekedar guyonan, kok cekel polisi aku, Pak. Urusan bom Engko dikira apa Pak? Teroris nanti. Iya. Saya waktu masih menjadi PNS itu, Pak, mengundang siapa itu teroris itu yang tobat itu? Imron lah. Sing tobat itu lho, Pak. Nah, Imron ya. Kita undang, Pak, nanggone Hotel Papilio Ayani itu. Apa kata dia? Ternyata teroris ini, Pak, ini sudah mempunyai pulau, punya miliaran, bisa membunuh orang tidak hanya dengan senjata, bukan hanya bisa merakit bom, bukan hanya bisa membuat bom. Mereka sudah bisa membunuh orang itu dengan selembar kertas hanya dengan daya ciumnya. Oh, sampai seperti itu. Mereka ini belajar nanggone Afghanistan, kemudian ke Filipina, nanggone Mindanao. Belajarnya itu, Pak. Awake dhewe kapan ya bisa maju? Kemudian yang terakhir, bagaimana menurut akidah Islam? Bapak Ibu, di dalam Islam ada 2 sosok di akhir zaman yang dinanti. Yang pertama Nabiullah Isa Al-Masih, yang kedua adalah Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Lah, sosok turun ini nanti kalau sudah turun Dajjal. Dajjal katanya sudah turun. Belum, Pak. Wong hadis oke itu jelas kok. Dia ada fisiknya manusia dan seterusnya. Kalau makna Dajjal secara umum, itu artinya sang pembohong besar. Nah, kalau orang-orang yang berwatak pembohong, maka dia boleh kita juluki Dajjal. Tapi Dajjal yang hakiki masih belum. Karena banyak itu, kadang-kadang dia tidak punya dalil wahyu. Maka kita harus kembali kepada wahyu, kepada Al-Quran, hadis Rasulullah. Rasulullah sudah menyebut kelak Al-Mahdi itu akan datang ke muka bumi ini. Namanya sama dengan namaku. Namanya Muhammad bin Abdullah sama. Kemudian dia ini akan menjadi sosok tokoh pemerintahan secara politik, dan Nabiullah Isa Al-Masih akan menjadi sosok tokoh kepemimpinan secara religius. Jadi secara agama nanti dipegang oleh Nabiullah Isa Al-Masih, kemudian secara politik pemerintahan dipegang oleh Imam Mahdi atau Al-Mahdi.
Mahdi. Dan ini banyak disabdakan oleh Rasulullah. Al-Mahdiyu min asroti min waladi Fatimah. Bahwa Al-Mahdi itu adalah termasuk dari ahlul baitku dan ia lahir dari keturunan Fatimah. Ada Pak hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, lengkap. Nah, ketika ini nanti turun, itulah gemah ripah loh jinawene dunyo. Israel sampai Palestina wis gak ono, sehingga ini nanti suasana kurang lebih 8-7 tahunan, suasana hidup bahagia tentrem kertora harjo, murah pangan, murah sandang, isok mangan rangkep, isok mangan warek, nyandang rangkep. Ini di dalam kitab Fafirru ilallah yang ditulis oleh Syekh Mundir Nadir. Beliau menggambarkan menungso pada waktu itu ngalor ngidul membawa hartanya untuk berzakat. Ora enek sing iso gelem nrimo zakat karena hidupnya manusia sudah seluruhnya makmur kaya. Itu dalam kitab Fafirru ilallah. Nah, ya mudah-mudahan kita nanti walaupun kehidupan ini sangat bahagia Pak, kita tetap tidak perlu mendambakan menangi kehidupan ini. Apa? Karena ini kehidupan manusia yang terburuk di akhir zaman. Walaupun bahagia, adil, makmur, karena itu pertanda kiamat sudah sangat dekat. Wong kita ini disuruh oleh Rasulullah aja sampai menangi dino kiamat. Bapak Ibu, di sana sudah siap makanan. Iya. Jadi kita saya tidak muka pertanyaan nanti dolim saya. Jadi makruh karena makanan sudah siap dan ada sunatan massal. Bapak-bapak yang mau daftar sunat monggo boleh dan gratis. Ya. Mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu kita soleh-soleha. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, Allah segera memberikan kesembuhan. Allah menjadikan kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.